Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yuni Fatisa MSI sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Masita Zara Aini dengan NIM 11910722982 dari Lokal 4B Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aldehid dan keton. Nah, ini dia mind mapping yang telah saya buat tentang aldehid dan keton. Pada mind mapping ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang aldehid dan keton. Materi tersebut yaitu yang pertama pengertian, kemudian yang kedua rumus umum dan gugus fungsinya, yang ketiga tata nama beserta contohnya, kemudian yang keempat reaksi umum, yang kelima itu ada jenis-jenis reaksi dan contohnya, kemudian yang keenam ada sifat fisika dan kimia, kemudian yang ketujuh ada pembuatan dan manfaat. Selain itu, saya juga akan menjelaskan isomer pada aldehid dan keton. Sebelum mempelajari tentang aldehid dan keton, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu aldehid dan keton. Pengertian aldehid dan keton. Nah, aldehid dan keton adalah senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil atau sebuah ikatan rangkap dua antara C dengan O. Kemudian, golongan aldehid itu disebut juga dengan alkanal, sedangkan golongan keton itu disebut juga dengan alkanon. Atom C pada gugus fungsi tersebut itu masih memiliki sisa dua tangan yang dapat digunakan untuk mengikat H atau substituen alkil atau aril. Kemudian jika salah satu tangan mengikat H, senyawa tersebut akan disebut dengan aldehid. Jika selain H, maka senyawa tersebut akan disebut dengan keton. Selanjutnya rumus umum dan gugus fungsinya. Nah, untuk aldehid dan keton, keduanya itu berisomer fungsional karena mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO, tetapi berbeda gugus fungsinya. Nah, untuk aldehid, gugus fungsinya yaitu senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil yang mengikat satu atom H, sehingga dapat ditulis RCOH. Kemudian untuk keton itu merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil sehingga dapat ditulis RCOR. Selanjutnya ini ada beberapa contoh aldehid. Yang pertama ini ada CH2O, rumus molekulnya. Kemudian rumus strukturnya ada HCOH dan nama senyawanya adalah metanal karena metana awalnya ditambah al untuk aldehid jadi metanal. Kemudian yang kedua ada C2H4O dengan rumus struktur CH3COH yang disebut juga dengan etanal. Yang ketiga itu ada C3H6O. Rumus strukturnya adalah CH3CH2COOH yang kita sebut juga dengan propanal. Kemudian ini ada juga beberapa contoh keton. Yang pertama, rumus molekulnya yaitu C3H6O. Dengan rumus struktur yaitu CH3COCH3 atau yang kita sebut juga dengan nama senyawanya aseton. Kemudian yang kedua C4H8O dengan rumus struktur CH3COCH2CH3 atau nama senyawanya metil etil keton. Yang ketiga ada C5H10O atau yang kita kenal dengan rumus strukturnya CH3, CH2, CO, CH2, CH3. Kemudian nama senyawanya adalah dietil keton. Selanjutnya tentang tata nama beserta contoh. Nah, untuk aldehid yang pertama tata nama menurut IUPAC itu pemberian nama aldehid itu dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana dengan Al. Kemudian, tentukan rantai utama dan substituen dengan penomoran dimulai dari atom C gugus karbonil. Dan yang ketiga itu, jika terdapat dua atau lebih substituen berbeda dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad. Kemudian yang kedua adalah trival.
Nah, untuk trival ini yang pertama kita harus menentukan dulu rantai utama dan substituen yang terikat pada rantai utama. Kemudian, penomoran substituen itu dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil. Kemudian, untuk keton, nah, penamaan menurut IUPAC itu dilakukan yang pertama dengan mengubah akhiran A pada awalan dengan huruf on. Jadi A itu diubah dengan on. Kemudian tentukan rantai terpanjang yang melewati gugus fungsi CO. Selanjutnya penomoran dimulai dari ujung terdekat gugus fungsi. Kemudian untuk penamaan keton menurut trival itu diambil dari nama alkil yang melekat pada gugus karbonil, kemudian ditambahkan kata keton. Nah, ini ada contoh dari tata nama aldehida dan keton. Nah, untuk aldehid, contoh pertama itu menurut IUPAC itu metanal. Dia awalnya metana, kemudian ditambah Al menjadi metanal. Kemudian nama trivalnya yaitu formaldehida. Kemudian contoh yang kedua itu ada etanal dengan nama trival asetaldehida. Kemudian contoh yang ketiga itu ada 2-bromopropanal dengan nama trival bi-bromopropionaldehida. Kemudian ini ada juga contoh untuk keton. Itu ada nama IUPAC-nya, kemudian untuk nama trivalnya contoh pertama aseton, yang kedua ada metil etil keton, kemudian yang ketiga ada isopropil tebutil keton. Jadi untuk nama trival dari keton itu belakangnya harus ditambah dengan keton. Kemudian ini ada reaksi umum. Nah, untuk reaksi umum ini H+ itu naik ke O sehingga jadi OH. Kemudian untuk NU itu turun ke bawah ke tempat C sehingga reaksinya dapat kita lihat C di tengah, kemudian ada OH, R, dan NU-nya di bawah. Kemudian ada juga tentang reaksi umum yang kedua itu ada tentang aldehid dan keton. Itu bisa hemiketal atau asetal, atau bisa juga kebalikannya asetal atau ketal. Ini sesuai dengan mana yang aldehidnya dan mana yang ketonnya. Kita bisa ubah dari reaksi pertama itu OC itu bisa kita ubah dulu mau aldehid atau keton. Selanjutnya jenis-jenis reaksi dan contohnya. Nah, yang A itu ada reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap atau pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen tunggal. Nah, ini ada contohnya reaksi adisi. Yang pertama itu ada adisi hidrogen. Jadi yang kita pakai adalah H2. Ini contohnya pada aldehid itu H2-nya akan naik bersamaan dengan O sehingga rumus yang awalnya RCHO tambah H2 itu akan menghasilkan RCH2OH atau yang kita sebut dengan alkohol primer. Kemudian untuk keton dari adisi hidrogen ini H2 juga akan bergabung dengan O sehingga menjadi OH. Dapat kita lihat rumus strukturnya sehingga disebut juga dengan alkohol sekunder. Kemudian yang kedua itu ada adisi natrium bisulfit. Nah, ini kita menggunakan natrium bisulfit yaitu NaHSO3. Nah, pada aldehid itu O-nya H dari NaHSO3 itu akan bergabung dengan O menghasilkan OH sehingga rumus akhirnya itu aldehid ditambah natrium bisulfat menghasilkan RCH. Jadi C yang di atas itu ada OH, kemudian yang di bawahnya itu ada OSO2Na. Kemudian yang kedua itu untuk keton itu ditambahkan dengan natrium bisulfit NaHSO3. Kristalnya akan sukar larut sehingga dapat kita lihat hasil akhirnya yaitu R di atas, kemudian C, R, H, awalnya O itu jadi H, kemudian OSO2Na. Yang ketiga itu ada adisi hidrosianida. Nah, pada adisi hidrosianida itu dapat
kita lihat jika ditambahkan hidrosianida atau HCN, yang pertama, aldehid akan menghasilkan hidroksikarbonitryl cyanohydrol. Kemudian untuk keton itu akan menghasilkan suatu cyanohydrid. Nah, yang keempat itu menggunakan adisi alkil magnesium halogen. Nah, pada contoh aldehida ini kita menggunakan halogen iodin. Jadi rumusnya RMGI. Nah, setelah itu kita reaksikan lagi, kemudian setelah dapat, itu kita tambah lagi dengan H2O, sehingga hasil akhirnya itu menjadi alkohol sekunder, dan ditambah MgOH. Kemudian untuk keton, itu kita menggunakan halogen Br brom dengan reaksi RMgBr. Sehingga setelah ditambah RMgBr, dapatlah hasilnya, kemudian ditambah lagi H2O sehingga dapatlah alkohol tersier. Kemudian yang kelima itu ada adisi amonia. Nah, amonia itu NH3 pada aldehid, kemudian dapatlah aldehida amonia. Kemudian yang B itu ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi penambahan oksigen atau ikatan oksigen dan atau pengurangan hidrogen. Nah, pada reaksi oksidasi itu yang pertama contohnya itu ada oksidasi dengan oksidator kuat. Nah, di situ dapat kita lihat oksidasinya, aldehida itu menjadi asam karboksilat. Kemudian yang kedua, oksidasi dengan peroksitolens atau oksidator lemah. Nah, pada yang kedua itu kita menggunakan peroksitolens yaitu Ag2O. Kemudian dapatlah hasilnya asam karboksilat ditambah cermin perak. Kemudian yang ketiga ada oksidasi dengan peroksifeling. Nah, ini kita menggunakan peroksifeling yaitu 2CuO, sehingga dapatlah hasilnya aldehid ditambah peroksifeling 2CuO menghasilkan asam karboksilat ditambah tembaga oksida atau merah bata. Nah, pada reaksi oksidasi ini, keton tidak dapat dioksidasi dengan oksidator lemah seperti peroksifeling dan peroksitolens. Kemudian jika keton dioksidasi paksa, maka keton akan pecah menjadi dua macam asam karboksilat yang jumlah atom C-nya masing-masing lebih sedikit daripada keton semula. Nah, itu ada contohnya CH3, CH2CO, CH2CH3 itu direaksikan sehingga menjadi CH3 COOH, kemudian ditambah CH3 CH2 COOH. Kemudian yang C itu ada reaksi pembuatan aldehid dan keton. Nah, itu dapat kita lihat yang pertama alkohol primer, kemudian menghasilkan aldehida dan menghasilkan asam karboksilat. Nah, pada kompleks krompyridin atau Cr2O3 itu dapat mengubah alkohol menjadi aldehida. Dapat kita lihat alkohol menghasilkan itu kita menggunakan reaksi Cr2O3 sehingga dapatlah RCHO atau aldehida. Kemudian keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder. Biasanya dilakukan dalam suasana asam karena suasana basah keton itu dapat beroksidasi lebih lanjut, sehingga dapat kita lihat 2 oktanol yaitu CH3 CH2 5 kali CHOH CH3 itu menghasilkan menggunakan reaksi H2CRO4, kemudian pakai H+ juga, itu dapatlah hasilnya 2 oktanon yaitu CH3 CH2 5 kali COCH3. Kemudian isomer pada aldehida dan keton. Nah, isomer posisi itu isomer rantai pada aldehida dimulai dari suku keempat yaitu aldehid yang memiliki 4 atom karbon C4H8O. Jadi C4H8O itu jika dirubah reaksinya menjadi butanal dan 2-metil propanal atau isobutanal. Nah, butanal itu CH3, CH2, CH2, CHO. Kemudian untuk 2-metil propanal itu rumusnya CH3, CH, kemudian garis bawah CH3, CHO. Atau bisa kita sebut juga dengan isobutanal. Kemudian ada juga
isomer heksanon atau keton itu ada 3 kalau dijabarkan. Yang pertama itu dapat 2 heksanon metil butil keton atau metil butil keton. Kemudian yang kedua itu ada 3 heksanon atau etil propil keton. Kemudian yang ketiga itu ada 3 metil 2 pentanon atau metil sek butil keton. Isomer fungsi. Nah, isomer fungsi yaitu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mengandung gugus fungsi berbeda. Contoh, ada C5H10O itu sebagai aldehid. Itu dapatlah pentanal, 2 metil butanal, 3 metil butanal, kemudian 2, dimetil propanal. Kemudian ada juga C5H10O itu sebagai keton, dapatlah 2 pentanon, 3 pentanon, 3 metil 2 butanon. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat aldehid dan keton. Nah, sifat-sifat aldehid dan keton itu ada sifat fisika dan sifat kimianya. Sifat fisika yang pertama pada wujudnya. Nah, pada tes standar itu metanal berwujud gas yang baunya tidak enak. Kemudian suku-suku lain berwujud cair dan makin panjang rantai karbon, baunya itu makin harum seperti buah. Kemudian sifat keton itu hampir mirip dengan aldehid untuk molekul yang bersesuaian. Kemudian yang kedua itu ada titik didih dan titik lelehnya. Nah, aldehida dan keton itu mempunyai titik didih TD dan TI itu lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen. Besarnya di antara senyawa yang berikatan H dengan senyawa nonpolar. Kemudian yang ketiga itu ada kelarutan. Nah, kelarutan aldehid dan keton yang ber-MR rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan pada alkohol. Karena aldehida dan keton itu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Kemudian yang keempat, daya hantar listrik. Nah, pada aldehida dan keton itu merupakan senyawa yang non-elektrolit. Kemudian sifat kimianya. Yang pertama itu ada ikatan. Nah, aldehid dan keton itu tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Kemudian, aldehid dan keton itu bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. Kemudian yang kedua itu ada kepolarannya. Nah, aldehid dan keton itu merupakan senyawa polar. Kemudian yang ketiga, kereaktifannya. Kemudian yaitu aldehid itu lebih reaktif daripada keton. Hal itu terlihat dari sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehid. Jadi aldehid itu memiliki sifat reduktor kuat dan keton itu merupakan reduktor yang sangat lemah. Kemudian pembuatan aldehid dan keton. Yang pertama kita akan melihat dulu pembuatan aldehid. Nah, itu bisa dengan oksidasi alkohol primer, kemudian mengalirkan uap alkohol primer itu di atas tembaga panas. Kemudian uap alkohol primer itu teroksidasi menghasilkan suatu aldehida dengan katalis tembaga panas. Selanjutnya memanaskan garam kalsium suatu asam monokarboksila T jenuh dengan kalsium format. Kemudian yang kedua itu ada keton. Nah, dalam pembuatan keton itu yang pertama kita dapat melakukan keton dalam industri itu dapat dibuat dengan oksidator O2 dari udara dengan katalis Cu dan Ag. Kemudian keton juga dapat dibuat dalam laboratorium melalui reaksi oksidasi alkohol sekunder dengan oksidatornya yaitu K2CR2O7 dalam suasana asam. Nah, kemudian dengan destilasi kering garam-garam alkali atau alkali tanah karboksilat. Nah, aldehid dan keton ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, manfaat aldehid yaitu formaldehida itu sebagai pengawet preparat anatomi atau bahan polimer dan pembuatan lem kayu. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu larutan formaldehida atau metanol 40% itu dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk antiseptik dan pengawet mayat. Kemudian yang
manfaat ketiga yaitu sebagai bahan baku untuk pembuatan zat warna, damar sintesis, dan bahan berbagai jenis plastik termostat. Kemudian manfaat keton. Nah, pada aseton itu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kloroform, iodoform, dan pembuatan bahan kosmetik seperti cat kuku dan parfum. Kemudian aseton juga merupakan bahan baku untuk membuat senyawa bahan industri. Misalnya prespek itu sejenis plastik dan bisphenol atau plastik. Nah, contoh ketiga dalam keton yaitu hormon dalam tubuh manusia itu, misalnya progesteron dan lain-lain itu merupakan sejenis senyawa dari keton. Jadi dalam hormon tubuh kita ini ada senyawa dari keton. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai aldehid dan keton. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.